Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini untuk bersama-sama kita akan bersaat teduh bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman, hari Senin tanggal 12 September 2022 dengan tema curang. Mari kita sambut firman Tuhan dengan mempersiapkan hati kita. Kita akan memujikan lagu pujian dengan judul Tetap Setia. Mari Bapak Ibu kita memuji nama Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak, Ibu, dan Saudara, kata curang menurut KBBI adalah
berlaku tidak jujur, memiliki sifat tidak lurus hati, atau tidak adil. Pernahkah Bapak Ibu Saudara merasa kecewa karena dicurangi ketika membeli sesuatu? Seperti ketika membeli buah, pada saat ditawarkan oleh si penjual rasanya manis, namun ketika sampai di rumah dan kita makan, ternyata banyak yang masam atau kecut. Atau jumlah pembelian yang saat ditimbang di tempat si penjual sepertinya benar atau lebih sedikit, tetapi ketika sampai di rumah kita timbang lagi ternyata kurang. Perbuatan yang curang atau tidak jujur seperti ini membuat kita menjadi sangat kecewa dan jengkel serta merasa tertipu. Terlebih lagi jika yang melakukan adalah orang yang kita kenal yang tampaknya baik dan jujur. Bapak, Ibu, dan Saudara, bacaan kita pada hari ini akan menceritakan bagaimana Amos menyampaikan perbuatan tidak jujur dari bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah terhadap sesamanya. Terlebih lagi mereka memikirkan untuk berbuat curang atau tidak jujur ini pada saat sedang melakukan ibadah. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Amos 8 ayat 4 sampai dengan 7 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Legiman. Mari sebelumnya kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Tuhan, terima kasih untuk segala berkat, karunia, kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk kita akan bersaat teduh bersama. Tuhan, kami mau serahkan saat teduh kami pada pagi hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Amos 8 ayat 4 sampai dengan 7. Dengarlah ini, kamu yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini, dan berpikir, bilakah bulan baru berlalu supaya kita boleh menjual gandum, dan bilakah hari Sabat berlalu supaya kita boleh menawarkan terigu dengan mengecilkan eva, membesarkan sikal, berbuat curang dengan neraca palsu, supaya kita membeli orang lemah karena uang dan orang yang miskin karena sepasang kasut, dan menjual terigu rosokan. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub, bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Legiman. Bapak, Ibu, dan Saudara, bangsa Israel yang merupakan umat pilihan Allah sering mendukakan hati Tuhan. Dalam bacaan hari ini, Amos diminta Allah untuk mengingatkan bangsa Israel karena perbuatan mereka yang menginjak-injak orang miskin, membinasakan orang sengsara, berlaku curang dalam perdagangan, menindas orang lemah dan orang miskin untuk kepentingan mereka. Padahal Allah sangat membenci akan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan, dan Allah telah menyampaikan hal ini kepada nenek moyang mereka. Yang lebih mendukakan Allah adalah bangsa Israel dalam merencanakan kejahatan atau kecurangan ini pada saat mereka sedang melakukan ibadahnya. Seharusnya setiap orang yang sedang melakukan ibadah, fokus utama adalah kepada Allah dan menyingkirkan lebih dulu hal-hal yang bersifat duniawi. Namun mereka justru berharap agar hari Sabat segera berlalu, agar bisa melakukan bisnis curang mereka demi mengejar keuntungan pribadi dan menindas orang miskin dan lemah. Karena perbuatan bangsa Israel yang tidak peduli pada penderitaan sesamanya dan menghalalkan segala cara untuk keuntungan pribadi serta memeras dan menindas orang miskin inilah membuat Allah sangat murka sebagaimana tertulis dalam ayat 7. Tuhan telah bersumpah demi kebanggaan Yakub bahwasanya Aku tidak akan melupakan untuk seterusnya segala perbuatan mereka. Peringatan Nabi Amos kepada bangsa Israel ini kiranya memberikan peringatan dan kesadaran
pada kita sebagai anak-anak Tuhan agar berlaku jujur dan adil kepada sesama kita. Dan hendaknya kita peduli pada orang-orang miskin dan tertindas yang ada di sekitar kita dengan membantu mereka menurut kemampuan kita. Kita juga diingatkan ketika beribadah, kiranya yang menjadi fokus utama dalam ibadah kita adalah Tuhan dengan memuji dan memuliakan Dia. Ketika beribadah, tinggalkan sejenak kehidupan duniawi kita. Misalnya masalah pekerjaan, masalah usaha, perselisihan dengan sesama dan lainnya yang mengganggu hati dan pikiran kita untuk tertuju pada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita merenungkannya, apakah kita sudah berlaku jujur dan adil kepada sesama kita? Dan apakah ketika kita beribadah, hati dan pikiran kita selalu tertuju pada Tuhan? Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, walau terkadang kami melakukan kecurangan dan ketidakadilan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu pada keluarga, saudara, teman sekerja, dan yang lainnya. Dan juga ketika kami beribadah, hati dan pikiran kami terkadang kurang fokus dan masih memikirkan pekerjaan kami, usaha kami, atau apapun yang membuat kami tidak fokus kepadamu. Namun Engkau mau mengingatkan dan menyadarkan kami melalui firman yang kami renungkan pada pagi hari ini. Kami percaya ini semua karena Engkau mengasihi dan menyayangi kami, agar kami selalu menjadi orang yang jujur, adil, dan setia memuji serta memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, mampukan kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita berkomitmen. Kita akan meninggalkan perbuatan curang dan tidak adil kepada sesama yang dibenci oleh Tuhan. Dan setiap kali kita beribadah, kita akan berusaha untuk tertuju atau fokus kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memampukan kita semua. Amin.